tersebut. Nah, secara umum dalam konteks literasi, saya melihat memang kondisi literasi di Indonesia ini tampaknya masih perlu terus ditingkatkan dengan berbagai aktivitas dan program untuk intinya membantu terutama anak-anak mudanya gitu ya, karena mereka nanti menjadi penerus begitu, agar bisa lebih melek lah terhadap berbagai hal dan kondisi, termasuk juga apa yang terjadi di sekelilingnya begitu kira-kira. Baik sahabat bahasa, selamat datang kembali di program Subasita, Suara Bahasa dan Sastra untuk Kita. Sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan, kesastraan, dan juga literasi. Dan Subasita kali ini kami hadir langsung ke tempat narasumber. Kali ini kami sedang berada di Buleleng, di Singaraja, bertemu dengan narasumber yang sengaja kami undang untuk hadir untuk berbicara, berbagi informasi berkaitan dengan literasi. Beliau adalah Bapak Made Heri Santosa, lengkapnya Made Heri Santosa, PhD. Betul ya? Ya. Beli Heri ini. Betul. Kalau tiang biasa manggil Beli. Iya, betul. Beli Heri. Ya. Ya. Beli Heri, gimana kabarnya? Baik, baik. Sepertinya sekarang sedang sibuk ya? Ya, lumayan. Seperti misalnya hari ini gitu, agendanya rutin tetapi lumayan penuh, mulai dari mengajar, membimbing, dan juga menguji proposal atau S2 dan S3 begitu. Saat ini Beli Heri aktif sebagai akademisi di Universitas Pendidikan Ganesha. Betul. Selain memiliki aktivitas mandiri yang berkaitan dengan literasi gitu ya? Ya, ada beberapa. Sekarang kami mau fokus ke yang literasi tadi. Oke. Kalau Beli Heri melihat tingkat literasi generasi muda kita saat ini seperti apa? Ya, ini kebetulan sekali pertanyaannya pas banget dengan momentum sekitar minggu lalu hasil PISA tahun 2022 itu keluar dan disiarkan langsung oleh kementerian, dan Mas Nadiem Karim langsung juga menyampaikan paparan mengenai hasil PISA tersebut. Secara umum hasilnya adalah bahwa anak-anak berumur 15 tahun di Indonesia itu sebenarnya mengalami penurunan dari sisi skor, namun ini juga terjadi pada seluruh anak-anak di dunia. Tampaknya ini karena dampak dari pandemi. Jadi makanya ada istilahnya adalah learning loss. Jadi terjadi yang namanya kehilangan. Ada gap di sana saat pandemi ya. Dan datanya diambil seharusnya tahun 2021, tapi karena pandemi mundur ke 2022. Nah, hasilnya secara umum sebenarnya ada peningkatan dari sisi posisi begitu. Di mana ada 3 hasil, yaitu literasi, kemudian numerasi sama sains. Di literasi kita tuh naik 5 peringkat sebenarnya dari posisi 2 tahun sebelumnya. Numerasi juga naik 2 peringkat dan sains naik 6 peringkat. Namun sebenarnya ini perlu dimaknai lebih kritis lagi sebenarnya. Dari nilainya mungkin. Dari rankingnya naik, tetapi sebenarnya dari nilainya itu mengalami penurunan. Dan ini terjadi pada semua orang. Dan faktor lain adalah sebenarnya ada beberapa negara baru yang ikut, yang kebetulan rankingnya atau peringkatnya di bawah kita. Oh begitu. Sehingga kita menjadi naik. Seperti naik ya. Nah, itu yang mungkin yang perlu sampaikan. Artinya kita perlu secara kritis melihat hasil tersebut. Nah, secara umum dalam konteks literasi, saya melihat memang kondisi literasi di Indonesia ini tampaknya masih perlu terus ditingkatkan dengan berbagai aktivitas dan program untuk intinya membantu terutama anak-anak mudanya gitu ya, karena mereka nanti menjadi penerus begitu, agar bisa lebih melek lah terhadap berbagai hal dan kondisi, termasuk juga apa yang terjadi di sekelilingnya begitu kira-kira. Kalau Beli Heri melihat sendiri di masyarakat, kalau tadi kan hasil dari survei PISA, kalau Beli Heri melihat sendiri itu seperti apa? Ya, dari ini perjalanan
edukasi ya sebenarnya kalau boleh saya ceritakan gitu ya. Memang selain melihat hasil dari teori atau katakanlah konteks data seperti itu, saya secara pribadi juga langsung turun ke lapangan. Selain menjadi akademisi tadi, saya juga banyak sekali fokus pada membantu pendidikan atau edukasi, termasuk di dalamnya literasi. Saya mengambil memang di Bali khusus gitu, karena saya merasa saya orang Bali, saya ingin meningkatkan kualitas SDM Bali lah gitu. Secara umum dari hasil perjalanan edukasi saya di seluruh kabupaten dan kota madya Bali dan pada khususnya daerah-daerah terpencil, saya melihat memang tampaknya kualitasnya perlu ditingkatkan. Ini memang isunya banyak gitu ya. Salah satunya misalnya adalah kebiasaan membaca misalnya, terus sumber bacaan seperti itu. Jadi intinya adalah masih perlu ditingkatkan sehingga mereka bisa lebih terbuka wawasannya dan mampu nanti berperan gitu ya di konteks yang lebih luas. Karena bisa juga dilihat karena budaya kita mungkin dia. Oh iya betul. Budaya kita itu bukan budaya membaca. Boleh nggak saya mengatakan bahwa budaya kita bukan budaya membaca? Betul gitu? Sekali. Budaya kita budaya mendongeng gitu ya. Ya memang ada istilahnya sih Man ya. Jadi dari hasil penelitian juga misalnya bilang bahwa di konteks tertentu, jadi biasanya ada istilah konteks barat meskipun tidak jelas itu batasannya, tetapi saya pakai tanda kutip di barat katanya adalah budayanya menulis. Nah di Asia gitu, termasuk kita gitu ya, Indonesia dan Bali itu budayanya adalah oral atau tutur. Betul, makanya dongeng seperti itu tuh bisa dia terwariskan ya sampai sekarang, tapi juga yang menjadi joke saya sering katakan, makanya acara gosip menjadi ramai di sini ya, karena memang budaya tutur seperti itu. Dan betul budaya membaca itu rendah dari banyak hasil penelitian juga gitu ya, makanya ada banyak sekali kegiatan dan khususnya sekarang gitu yang nanti bisa saya ceritakan. Nah kalau Blimade Heri melihat sendiri, kalau membaca kan identik kita dengan buku begitu ya, buku itu kertas begitu, buku fisik begitu. Sementara sekarang teknologi sudah berubah, bentuk membaca itu tidak harus dengan buku begitu ya, bisa di gawai sendiri, bisa. Kalau itu di pandangan Bli Heri, itu termasuk penurunan atau bagaimana? Sebenarnya tidak. Jadi itu hanyalah istilahnya perkembangan zaman atau tren ya, tren zaman. Dan perlu saya sampaikan bahwa membaca itu memang salah satu cara untuk memperoleh input namanya. Jadi input, jadi istilahnya kayak memperoleh pengetahuan lah gitu ya, ilmu, informasi dan seterusnya. Nah salah satunya adalah dengan cara membaca. Nah seiring dengan waktu banyak orang yang membacanya mulai beralih ke misalnya e-book digital. Nah cuma memang ini selalu ada perdebatan juga. Beberapa rekan saya dan saya juga melakukan beberapa penelitian yang mana sih lebih diminati begitu antara e-book dengan cetak begitu ya, yang printed. Ternyata sebenarnya jawabannya tidak signifikan begitu. Artinya itu hanyalah sumber informasinya begitu ya, inputnya. Nah ada yang bilang plusnya dari digital adalah dia bisa menyimpan ribuan banyak gitu, buku dalam satu gawai gitu ya. Saya ingat waktu misalnya perjalanan saya ke beberapa tempat, misalnya katakanlah kayak di Melbourne atau di Korea atau di mana gitu ya, di Eropa, itu saya memang bisa membandingkan gitu ya. Waktu itu orang ketika duduk atau menunggu itu bawa buku, beda gitu loh, mereka membaca, kitanya di HP gitu biasanya gitu ya, chatting dan sosial media. Tetapi intinya adalah sebenarnya tidak masalah, dan yang penting yang mana paling nyaman. Karena ada juga yang pemuja atau yang suka dengan buku cetak adalah kalau digital tidak bisa mencium bau kertas gitu ya. Nah itu jadi kembali ke masing-masing saja. Yang penting adalah bagaimana itu membantu memberikan input informasi begitu ya. Dan kalau saya sendiri Bli, kalau membaca buku memang kita bisa berfokus pada buku itu gitu ya, karena apa namanya, gangguan distraksinya tidak banyak. Tapi kalau saya membaca lewat gawai gitu ya, terlalu banyak gangguan di sana, tiba-tiba ada notifikasi udah beralih gitu. Betul. Mungkin ya. Ya karena mungkin yang dipakai oleh Nyoman adalah
katakanlah smartphone yang Ya, di mana betul. semuanya ada di sana. di beberapa budaya saya lihat seperti contoh tadi itu adalah mereka khusus membeli Buku ya? yang namanya e-book reader. iya, iya, iya. Jadi Dia khusus buku ya gawai sebenarnya untuk itu ya. menaruh buku gitu. Tapi memang Apa? seiring dengan zaman ya saya pikir itu kembali ke kenyamanan, ke apa ya, di mana mereka mau enaknya begitu ya, sebenarnya enggak masalah. Yang penting kembali lagi itu dah dia bisa menyelesaikan enggak. Tapi betul kalau saya pribadi sekarang ini kan setiap hari itu informasi banyak banget gitu ya. Saya biasanya juga nggak bisa membaca banyak begitu sekarang karena selain pekerjaan gitu ya. Betul. Tapi saya usahakan selalu membaca dan biasanya saya baca tuh cepat, memang ringkasan segala macam dalam bentuk digital. Nah, biasanya kalau saya bawa buku, saya memang agak lama sekarang menyelesaikan satu buku terus terang gitu. Karena ya berbagai hal gitu kesibukan ya. gitu ya. Nah, berlanjut ke kegiatan literasi. Nah, Blim Ade kan salah satu praktisi, pengamat begitu ya literasi dan juga banyak membuat terobosan untuk meningkatkan budaya literasi. Yang satu komunitas dia atau ya, apa dia disebutnya? istilahnya komunitas atau apalah, Ada kelompok gitu ya, center Bali Edukasi namanya. Betul ya. Nah, Bali Edukasi ini sudah lama saya dengar. Iya. Tetapi secara rincinya yang saya belum tahu gitu. Ya. Boleh sedikit diceritakan berkaitan dengan Bali Edukasi itu? Ya, terima kasih. Ini juga atas nama Bali Edukasi. Secara umum sih ini perjalanan pribadi saya sebagai seorang pendidik begitu ya, atau educator begitu. Sebenarnya jauh sebelum Bali Edukasi saya juga banyak terlibat dan berkiprah di beberapa wadah atau organisasi atau komunitas lainnya. Jadi ini sebenarnya perjalanan kalau bisa dibilang hampir 2 dekade sebenarnya ketika saya sudah menjadi pendidik begitu. Nah, sebelum Bali Edukasi sebenarnya juga saya banyak terlibat. Misalnya ini saya ceritakan perlu perjalanan saya. Misalnya waktu saya kuliah S3 di Melbourne, saya dengan teman-teman seluruh calon master dan doktor dari seluruh Indonesia itu bertemu, kemudian menginisiasi yang namanya Indonesia Belajar. Nah, dari sana saya banyak belajar dari teman-teman saya yang hebat-hebat gitu ya, dari UGM, dari UI, dari macam-macam. Kami membantu banyak sekali anak-anak dari Sabang sampai Merauke waktu itu dengan berbagai program. Saya kebetulan salah satu katakanlah semacam direktur atau koordinator, namanya waktu itu mentoring. Jadi kami berkirim surat sahabat pena. Padahal waktu itu sudah mulai masih BBM waktu itu sama email. Nah, kami sengaja pakai pena dengan anak di Aceh segala macam. Itu lintas provinsi berarti Bu ya? Iya, semua seluruh Indonesia pokoknya, dan kami di sana dari macam-macam, ada juga praktisi di Melbourne, dosen di Melbourne dan seterusnya. Yang orang-orang Indonesia kebanyakan atau Indonesianis istilahnya. Jadi orang bule yang memang cinta Indonesia. Nah, dari sana saya belajar juga. Nah, kemudian saya kembali. Saya kemudian mencoba berpikir apa sih yang saya bisa sumbangsihkan begitu kepada ya katakanlah yang sekitar saya lah gitu, negara, bangsa, dan tentu dari yang mulai kecil lah. Saya mulai dengan membantu anak-anak muda Bali mendapatkan pengetahuan dan tips and trik bagaimana mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, mungkin pernah dengar. Ya, dulu namanya itu Pejuang Beasiswa. Pejuang Beasiswa, Pejuang Beasiswa Bali. Dengar. Dan wah, itu ribuan sudah ada, dan saya sampai sekarang bahkan tetap setiap tahun memberikan rekomendasi, memberikan tips bagi and trik. Informasi juga Ya, sana, informasi. Meskipun nggak bisa lagi katakanlah mengadakan kegiatan karena kesibukan. Namun saya ada satu hal yang membuat saya berpikir kenapa saya harus membuat wadah lain yang khusus pada pendidikan atau edukasi. Saya melihat di sana ternyata banyak memang orang bisa mencapai beasiswa, kemudian pergi ke Eropa, mendapatkan katakanlah jalan yang lebih tinggi begitu. Tapi kemudian saya melihat ada satu hal yang belum muncul dan perlu dimunculkan, yaitu karakter. Nah, artinya ketika orang mencapai sesuatu yang lebih tinggi, dia lupa. Seharusnya orang itu bisa tetap rendah hati, begitu ya. Nah, dalam arti positif, maksud saya adalah ini perlu hal lain gitu yang saya lakukan. Karena saya seorang pendidik, saya perlu menanamkan yang namanya keterdidikan, gitu ya, atau edukasi itu sendiri. Nah, kemudian di tahun 2015. Tepatnya tanggal 2 Mei, saya sengaja ambil Hari Pendidikan Nasional. Setahun setelah Pejuang Beasiswa Bali itu,
saya membuat yang namanya Bali Edukasi. Awalnya cuma ide-ide kumpul-kumpul gitu, saya ajak beberapa adik-adik mahasiswa gitu ya, ayo gitu kita ngobrol di warung makan begitu sederhana. Kemudian langsung bergerak. Waktu itu setiap minggu kami keliling Bali. Nah, semuanya gratisan dan berbasis semangat saja, passion istilahnya. Memang waktu itu targetnya adalah seluruh kabupaten di Bali gitu. Dan itu kami sudah capai semuanya begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu sejarah singkatnya. Bagaimana itu terbentuk dengan tujuan ingin lebih membantu anak-anak muda SDM kita, khususnya anak-anak Bali begitu, agar bisa tetap unggul, dia bisa berkompetisi dan berperan di dunia global dan lokal, tapi tidak lupa kearifan lokal begitu kira-kira. Nah, kan awalnya tadi itu pejuang beasiswa itu beliau gitu ya, kemudian ada dalam tanda kutip ambisi tertentu lagi begitu ya, keinginan lah, lalu gitu terbentuklah Bali Edukasi itu. Kalau kegiatannya dulu di awal itu kegiatannya seperti apa, Bli? Kegiatannya sebenarnya sederhana. Dulu itu di awal hanya berbagi, jadi mengajar. Ini jauh sebelum ada program kementerian seperti sekarang ya. Waktu itu nggak ada yang namanya begini-begini Merdeka Belajar. Itu tahun berapa, Bli? 2015. Jadi berapa ya? 8 tahun. 8 tahun. Dan sekarang kayaknya kalau saya filosofikan 8 tahun itu sudah kayak infinite begitu ya. Tiada henti ya gitu ya. Meskipun secara pribadi perjalanan pendidikan saya sudah jauh lebih dari itu gitu. Tapi resminya untuk wadah yang membuat yang bernama itu segitu ya. Nah, mengajar. Jadi saya hanya ngajakin siapa aja yang mau untuk membagikan ilmu dan apapun. Saya selalu bilang sama teman-teman, kita manggilnya kakak-kakak di Bali itu. Tujuannya sederhana, tidak ada batasan umur, senioritas, junioritas, dan semuanya kolegial begitu. Nah, kami berbagi. Jadi waktu itu ratusan yang ikut di Bali Edukasi dari berbagai tempat di Bali. Sampai sempat buat chapter gitu dan pasar Singaraja begitu ya. Jadi saya ikut ke selatan, kadang-kadang tim dari selatan ke utara, ke timur dan ke barat. Jadi kami berbagi mulai dari mengajarkan bahasa Inggris karena banyak dari SDM-nya atau anggotanya dari bahasa Inggris gitu ya. Kemudian juga bahasa Jepang, matematika, bahkan mitigasi bencana, keuangan, orang-orang keuangan banyak sekali, dan banyak lagi yang lainnya gitu. Itu sasarannya anak-anak di awal? Ya, kami sengaja memang menyasar anak-anak. Kenapa? Karena kami tahu mereka adalah tunas-tunas begitu ya. Jadi mengisi itu dulu gitu ya. Dan semuanya gratisan. Saya hanya merasa kenapa ya mereka mau gitu ya dulu, tapi mungkin bersyukur ya, jadi masih ada yang mau seperti itu. Itu gitu. Bentuknya anak-anak itu dikumpulkan atau dari Bali Edukasi datang ke sekolah atau gimana, Bli? Kami biasanya datang ke tempatnya langsung karena memang kami tidak punya tempat untuk mereka datang. Jadi kami yang mengunjungi istilahnya. Nah, waktu itu kami mengunjunginya ada mulainya itu 1 kali 1 gitu ya. Jadi maksudnya kita sekali ke suatu tempat kemudian pindah ke tempat lain. Nah, seiring perjalanan karena kami juga sudah mengunjungi semua katakanlah kabupaten begitu, kami mulai fokus mempunyai katakanlah semacam program yang jangka panjang gitu. Jadi kalau yang 1 kali kedatangan itu kami beri nama, biasanya kami punya program namanya beragam, dan ini semua ada di website kami namanya baliedukasi.org. Ya, semuanya sudah ada di sana, visi misi, foto, donasi, galeri, termasuk kalau mau ikut juga menjadi ada di sana. Ya, ada di sana. Nah, kalau yang 1 kali visit itu kami beri nama, salah satunya adalah Pelangi gitu. Jadi Pelangi. Singkat, itu akronim? Ya, semuanya pakai akronim. Kebetulan suka dengan akronim gitu ya. Nah, akronimnya dari Pelangi ini kepanjangannya adalah Pelita Harapan Negeri. Nah, kayak gitu. Dan ini kadang datang dari tim members gitu. Jadi dan itu yang saya suka. Saya juga banyak mengasah keterampilan kepemimpinan begitu ya. Karena saya juga banyak melihat, saya menghindari katakanlah kalau boleh cerita, kita tidak boleh jadi bos gitu, tapi harus jadi pemimpin gitu ya, atau leader begitu ya, yang memang memberdayakan, menumbuhkan dan seterusnya. Nah, kemudian mulailah kami fokus pada 1 tempat.
dengan jangka panjang gitu ya. Nah, tempat pertama yang kami kunjungi dengan program jangka panjang itu adalah 2 tempat waktu itu. Di selatan kami mengunjungi satu SD di kalau nggak salah di Kramas namanya, di Gianyar itu ya. Gianyar, ya. Itu kalau nggak salah SD 2 waktu itu namanya. SD tersebut perlu kami lihat, jadi ada observasi. Kami sebelumnya sudah pernah datang, kemudian kami melihat ini perlu. Intinya adalah sekolah tersebut memang terpencil atau dia masuk begitu, dan fasilitas juga kurang begitu ya. Betul, atapnya kadang roboh, tidak ada perpustakaannya. Kami melakukan donasi buku. Nah, di utara kami fokus di Bengkale. Di komunitas Tuli Bisu. Betul, ini betul. Perjalanan pribadi juga. Kebetulan saya melakukan penelitian cukup panjang di sana ketika mengambil S2 saya, master saya. Jadi saya katakanlah menjadi semacam bagian dari desa tersebut itu, dan komunitas Tuli Bisu khususnya. Saya merasa saudara saya ada banyak di sana. Saya meneliti waktu itu kalau di konsep riset itu penelitian longitudinal namanya. Jadi panjang 1 tahun gitu meneliti pemerolehan bahasa seorang anak bayi normal yang lahir orang tuanya Tuli Bisu dua-duanya. Nah, itu dari sisi itu. Kemudian setelah saya selesai, kemudian saya lanjut S3, kemudian setelah saya selesai S3 saya pikir saya masih perlu membantu pendidikannya, karena waktu itu kan masih 1 orang yang saya ini kan, 1 keluarga gitu ya. Nah, di sana banyak dan Bengkale ini termasuk yang beberapa kali dan cukup lama kami bantu. Kami bantu. Setelah itu baru kami ke beberapa tempat, misalnya di Tabanan ada, di Antige. Itu yang jangka panjang. Jangka panjang semua. Jadi kalau yang mulai pendek fokus kan namanya Pelangi. Pelangi. Yang panjang itu yang panjang itu ada beberapa. Ada beberapa. Yang pertama yang di Bengkale itu namanya Pendas Budi. Jadi pendidikan apa ya, saya lupa tapi pendidikan untuk generasi cerdas dan berbudi. Jadi semacam itu. Ada banyak akronimnya. Ada kemudian Pelita Karsa, kemudian ada Lentera Bumi yang terakhir sekali. Yang kalau jangka panjang itu berapa lama, Bi? Nah, biasanya 6 bulan. Itu lumayan gitu ya. Nah, kalau 6 bulan itu kunjungannya setiap apa biasanya? Setiap bulan. Setiap bulan. Jadi begini konsepnya. Dipantau terus begitu ya? Ya, konsepnya adalah bahwa kami ke sana itu bukan untuk apa ya, menggantikan guru atau melakukan semuanya. Tidak, kami memberikan model. Jadi biasanya dalam 6 bulan ini 6 kali kunjungan. Jadi kunjungan pertama itu sifatnya observasi, kami mengajar segala macam, tanya-tanya. Nah, setelah itu baru kami rancang program apa sih yang kebutuhan mereka. Cocoknya di sana, betul, gitu ya. Betul, kami harus tahu dulu kebutuhan mereka. Nah, setelah itu baru kunjungan kedua itu yang programnya atau yang kunjungan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, terakhir biasanya ada semacam celebration lah atau apa ya, misalnya penampilan drama. Itu atau bisa apa juga gitu. dikatakan sebagai evaluasi gitu kan? Iya, betul. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan programnya Mas Nadiem di kementerian sekarang itu kami sudah lakukan. Di terakhir itu selalu ada yang namanya project gitu ya. P5-nya itu. P5-nya di sana, betul. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan sekarang itu ya sudah diinisiasi dulu sebenarnya ya. Namun sekarang aja karena itu bagian dari pemerintah, jadi banyak anak-anak kampus mulai ke lapangan begitu ya. Meskipun mungkin ada nilai di sana, dapat nilai gitu maksud saya sebagai bagian dari mata kuliah gitu ya. Kalau kami memang benar-benar nilainya itu adalah benar-benar pengalaman, mungkin pertumbuhan karakter, keterampilan, dan kemudian mungkin bagaimana wawasan mereka bisa berbeda begitu. Ya, itu saja sih. Ya. Berarti dari awal berdiri 2015 sampai sekarang itu sudah banyak sekali hal yang dilakukan begitu ya. Cukup banyak. Kalau saya minta beli untuk mengurutkan dari tahun ke tahun apa yang dilakukan, itu perkembangannya seperti apa? Bisa. Ya, kebetulan karena memang saya yang menggawangi dari awal semuanya itu, tapi berbagai tim itu datang dan memang pergi ada begitu masukan ya. dari ada masukan juga. Selalu kami bekerja sama-sama begitu ya, dan memang di BE, kami menyebutnya BE itu, saya memang bertindak sebagai orang yang di belakang. Kalau saya buat ini. Jadi saya memang memberi ruang untuk anak-anak muda. Kesempatan mereka belajar. Betul, gitu ya. Peluang untuk belajar, sehingga istilahnya kayak
Kalau filosofi di BE itu sebenarnya sama dengan filosofi pendidikan dengan Ki Hajar Dewantoro. Jadi pakai Tuturi Handayani ya. Saya ambil Tuturi Handayani. Tapi memang ada momen saya di tengah, ada di momen depan, saya di awal dulu kan gitu ya. Begitu. Nah, saya memberi kesempatan, kemudian di awal itu kami lebih banyak memang berbagi, keliling begitu. Seperti kalau saya istilahkan tuh, saya sedang belajar Bali gitu ya. Saya belajar kondisi begitu ya. Nah, setelah itu kami sudah tahu secara umum ceritanya seperti apa, dan menggunakan pengalaman saya juga keliling Indonesia, kemudian beberapa tempat di luar Indonesia, saya bisa menyimpulkan secara pribadi ternyata pendidikan kita tuh kayak apa dan kebutuhannya apa. Nah, setelah itu baru saya merancang beberapa program. Nah, sebenarnya ada sampai saat ini kemudian programnya mengerucut menjadi 3. Ya, kami beri nama, satu itu adalah belajar dengan BE-nya yang besar karena mengambil Bali edukasi itu ya. BE lajar gitu ya. Belajar itu adalah kami ke desa-desa atau ke sekolah-sekolah tersebut yang terpencil ya, yang terpencil dan membutuhkan. Yang kedua programnya itu adalah berkarya, sama dengan BE-nya. Berkarya itu nanti saya akan lebih dalam menjelaskan. Ini istilahnya kami menghasilkan karya dalam berbagai bentuk. Yang terakhir itu adalah berkreasi begitu, di mana anak-anak BE, kakak-kakak BE itu menghasilkan sesuatu untuk dibagikan dalam bentuk media pembelajaran dan seterusnya. Nah, untuk belajar seperti tadi sudah cukup banyak saya pikir yang sudah dilakukan dan kunjungan-kunjungan. Itu masuk ke divisi belajar begitu ya? Ya, semacam divisi jadinya. Jadi ada tim, memang ada koordinatornya begitu. Termasuk di ketua, kami menyebutnya ketua harian lah gitu. Karena itu tadi saya memberi peluang bagi kakak-kakaknya, bukan saya yang memberi kesempatan untuk belajar gitu ya. Dan banyak pembelajaran juga di sana. Jadi memang saya kayak mentoring aja lah di belakang gitu ya. Untuk ini saya memang tidak mau yang ngambil gitu ya istilahnya, karena saya ingin mereka lah sederhana, saya ingin mereka tahu dunia nyata gitu sebenarnya ya. Gitu. Kadang kalau di kampus kan teorinya begitu ya. Betul, hanya teori kemudian tidak tahu. Biar mengerti gimana sih apa ya dunia nyata, berhadapan berinteraksi sama manusia itu kayak gimana dengan berbagai karakternya begitu. Karena akan kelihatan nanti di sana. Nah, kemudian khususnya pada berkarya kami lumayan sudah mengeluarkan atau mempublikasikan beberapa karya. Yang kami fokuskan di sini adalah membuat buku, kemudian buku cerita. Sejauh ini yang kami sudah buat. Misalnya di awal itu kami membuat buku, kalau nggak salah tahun 2018-2019 itu kami membuat buku cerita 3 bahasa. Jadi judulnya Scabby Dog, itu kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Bali. Nah, kenapa kami harus memasukkan bahasa Bali? Kita harus mempertahankan bahasa daerah kita. Itu bentuk revitalisasi bahasa Bali revitalisasi kita ya. Termasuk juga agar bisa berperan di dunia internasional. Makanya bahasa Inggrisnya dan tetap cinta tanah air kan begitu ya dengan bahasa Indonesia. Nah, itu tim yang buat semua, Saya biasanya bantu di editor gitu ya, di penyunting, kemudian terbit di tahun itu. Nah, itu karena baru belajar, kami baru ya masih mencari inilah, karena ternyata juga membuat karya tidak mudah juga mudah ya. Ya, tidak mudah juga. Ada aturan-aturan yang sebenarnya harus diikuti. Banyak pembelajaran, banyak pembelajaran membuat ceritanya, apalagi membuat ilustrasinya. Ini belum ada AI loh zaman dulu gitu ya. Nah, kemudian di tahun selanjutnya kami membuat buku, mulai merambah ke buku. Secara pribadi saya juga mulai belajar bagaimana menulis dalam bentuk buku begitu ya. Buku dalam bentuk buku fiksi atau? Nah, buku sebenarnya namanya adalah best practice awalnya. Jadi pengalaman terbaik begitu ya. Jadi success story istilahnya. Success story-nya itu awalnya itu dalam bentuk bagaimana mereka menceritakan pengalaman baiknya ketika melaksanakan program tersebut. Nah, 2 dari seluruh karya kami itu kami bawa sekarang gitu ya. Ini yang sudah terbit ya? Ini sudah terbit. Ini tahun 2020 kalau nggak salah 2021. Virtual Literasi Club menyalakan peradaban dari Bali. Betul. Kami beri judul ini karena waktu itu zaman pandemi. Jadi 2021 ini kalau nggak salah terbitnya. 2020 kegiatannya, 2021 terbitnya. Waktu itu kan
kami itu juga bingung gimana caranya ngajar ke sekolah-sekolah, semua tutup kan. Ya, betul, Nah, betul, ternyata betul. terbukti Pak Man, jadi bahwa tetap bisa dilakukan. Program membaca literasi itu tetap bisa dilakukan meskipun dengan Kondisi seperti itu. kondisi daring. Nah, ini buktinya. Jadi ini juga penulisnya banyak. betul. Ya? Ini uniknya adalah kami memang merangkul siapapun yang ingin menceritakan. Jadi tidak semua dari ini di satu sekolah di SMK Bali Mandara waktu itu. Muridnya 300-an, tapi yang kami undang yang mau menulis. Dan tapi uniknya adalah dari semua komponen Pak Man. Jadi yang menulis itu adalah guru, kemudian adik-adik di SMK dan juga kakak-kakak Bali Edukasi. Jadi istilahnya perspektifnya itu Dari macam-macam betul, gitu ya. komprehensif Iya, begitu. iya. Di BE itu kebanyakan karena mereka ingin mencari pengalaman ketika mereka tamat kuliah gitu rata-rata mereka harus bekerja kan gitu ya. Sehingga saya memang ya udah enggak apa-apa. Tidak mengikat kan? Tidak gitu mengikat, jadinya, tidak mengikat. Dan saya pikir saya merasa saya sudah cukup memberikan pengalaman dan ilmu agar mereka siap sekarang di dunia nyata. Dan terbukti memang ketangguhannya beda untuk adik-adik yang sekarang ikut. Nah, waktu itu setelah berjalan beberapa tahun, kalau nggak salah ini masa pandemi begitu ya, jadi saya tertarik, punya ide waktu itu, gimana ya kalau saya undang yang dulu-dulu itu nulis gitu ya. Nah, saya hubungi dari hampir 100-an tuh sekitar 33 kalau nggak salah yang berkenan menulis. Dan saya bukukan, namanya Edukasi Keliling Negeri. Nah, itu edukasi keliling negeri. Itu berarti yang ada di mana-mana juga ikut menyumbang tulisan gitu ya? Bahkan yang sekarang waktu itu ada yang sudah di Australia bekerja, ada yang sedang kuliah di Swedia di Gothenburg, banyak lagi ada yang sudah di Hungaria. Jadi apa ya? Saya sekarang jujur kalau melihat itu begitu kayak saya hanya kayak tersenyum begitu dan terharu juga kan terharu. Perkembangan begitu ya. Saya melihat mereka istilahnya kayak masih dari anak-anak sampai sekarang sudah nikah punya anak. Saya melihat seperti tunas begitu yang sekarang mereka itu ternyata sudah bisa menjadi pohon peneduh bagi sekitarnya. Dulu masih tumbuh begitu dan saya pikir cukuplah. Mereka lah sekarang yang melanjutkan menjadi tangan-tangan. Kesempatan mereka sekarang untuk meneruskan ke adik-adik yang lain. Betul. Dan memang saya juga sudah dari awal bilang bahkan sama tim itu bahwa saya tidak akan mungkin terus-terusan melakukan ini. Jadi ada masanya. Ada masanya. Ya. Nah itu jadi dari berkarya itu dan terakhir untuk berkarya kami saat ini sedang merampungkan 2 karya, yaitu 1 buku sama, yaitu cerita dari, ini saya perlu ceritakan, terakhir kami melakukan proyek yang sejenis literasi di Pegayaman. Jadi setelah lama kami di Bengkale, kami lepas, kemudian sudah selesai lah begitu ya? Sudah selesai. Saya pikir sudah kuat ini, dan kemudian banyak lagi yang sudah datang ke sana. Saya pikir udahlah, saya harus mencari, dan kebetulan memang banyak guru yang saya juga berikan training sebelumnya dan mengundang gitu ya. Dan ternyata terbukti memang tempatnya memang layak. Itu jalannya benar-benar ke naik turun begitu dan di pelosok banget. Dan keunikannya adalah bahwa terlepas dari apapun, tempat sekolah ini SMP 1 atap. SMP Negeri Satap 1 kalau nggak salah namanya, Sukasada. Nah, itu dulu dia gabung dengan SD, sekarang baru punya gedung baru. Nah, mereka seperti Pak Man tahu itu keunikannya adalah mereka adalah desa Muslim tertua di Bali dengan nama-nama unik dan seterusnya begitu. Dan mereka ternyata memang tidak pernah mendapat sentuhan katakanlah tangan luar. Seperti terisolasi begitu ya? Sangat terisolasi dengan tempat yang seperti itu. Anak-anak tuh di bukunya yang mereka sudah baru selesai saya edit, kemudian sekarang ada di penerbit. Sekarang sedang proses untuk tinggal nunggu mengajukan, hasil gitu ya? Mengajukan ISBN begitu. Nah itu salah satunya. Di sana juga sama bercerita tentang literasi dengan program namanya Lentera Bumi. Ada singkatannya juga, literasi untuk anak terintegrasi untuk anak-anak di Bali begitu ya. Nah satu lagi yang sedang kami buat sama buku cerita 3 bahasa. Nah itu sedang proses perampungan juga gitu. Intinya ada nilai moral dalam cerita tersebut. Berarti sampai sekarang pun kegiatan Bali Edukasi tetap jalan begitu beliau? Ya, Astungkare gitu ya.
bisa di sela-sela kesibukan, Iya. terutama waktu pandemi dan setelah pandemi itu beda ya, Iya, pekerjaan iya, kita ya. Di betul, sela-sela itu saya masih bersyukur masih ada yang mau untuk membantu, tetapi saya tetap tidak memaksa begitu, dan memberi peluang bagi mereka untuk tumbuh. Jika merasa sudah cukup, tidak apa-apa. Tapi harus berkomunikasi karena itu bagian dari pendidikan karakter. Gitu, kira-kira. Beli untuk divisi berkarya kan tadi sudah menghasilkan buku segala macam. Untuk sementara buku-buku tersebut masih dalam bentuk buku printed cetak begitu, Beli ya? Oh, kalau gini. Kegiatan digital begitu? Ada. Kami kebetulan menerbitkannya di sebuah penerbit di Bali begitu ya. Dan kebetulan saja mungkin Man kenal juga penerbit ini adalah dulu mahasiswa saya gitu. Jadi dan saya waktu itu yang menginisiasi juga, ini zaman dulu ya, jadi membuat majalah dinding di kampus dalam bahasa Inggris. Jadi kami belajar redaksi, bagaimana layout dan ternyata setelah tamat terpakai itu. Beliau hanya ini melanjutkan dan kemudian memiliki penerbitan maksud saya, dan salah satu anggota IKAPI, dan apa yang saya bisa senang dari ini adalah dibanding beberapa penerbit lain itu adalah ketika diterbitkan ada 2 versi dengan 2 ISBN jadinya di Perpusnas. Jadi satu versi cetak, satu versi dan digital. satu versi digital di Playbook gitu. Jadi bisa juga diakses di sana. Bisa juga dipesan lewat begitu, yang printed tadi ya. Betul, kembali lagi pada cerita tadi, suka yang mana kan. Betul. Kan kalau begitu, yang mau yang masih konvensional silakan. Kalau mau yang kekinian silakan juga. Itu kan dia. begitu ya. Betul. Kalau dari berkreasinya sendiri? Ya betul, satu lagi berkreasi. Jadi berkreasi ini sebenarnya juga memberi ruang terutama bagi anak-anak yang kreatif. Makanya namanya berkreasi. Apa itu? Di sana kami intinya adalah mencoba juga mengkreasikan hal-hal yang bisa dianggap membantu. Jadi kami kan tidak terus-terusan ke lapangan begitu ya. Nah di sela-sela itu, selain proyek ini, kami juga bisa menghasilkan karya-karya dalam bentuk kreasi-kreasi sederhana yang tujuannya membantu pembelajaran misalnya, atau melakukan sesuatu. Contoh misalnya kita mereview digital tools gitu ya. Misalnya kemarin itu ada salah satu website untuk literasi namanya Let's Read, atau literasi cloud dan teman-temannya kami review. Jadi dan itu semua anak-anak yang buat dengan gaya kekinian gitu ya. Saya mungkin udah enggak sempat ngurus gitu dengan bikin reels dan seterusnya begitu, dengan kreasi mereka. Saya pikir ini wadah untuk mereka untuk benar-benar mengeluarkan kemampuan. Yang lain itu biasanya mendesain poster sederhana. Jadi dia bisa bikin kayak infografis gitu, informasi misalnya katakanlah alat ini atau alat digital ini bisa untuk membantu belajar apa. Misalnya ChatGPT sekarang sesuai dengan zaman. Nah, itu berkreasi. Dan terakhir membantu di kreasi buku misalnya, terutama buku bergambar itu. Jadi lebih mengarah pada bagaimana memanfaatkan skill dan juga keinginan dan ide tentu saja tentang perkembangan zaman, khususnya pembelajaran dan membantu mereka memberikan media-media informasi begitu. Berarti semua hasil dari yang tadi itu, dari belajar, berkarya dan berkreasi itu ada di laman Bali Edukasi. Semua ada di laman Bali dan Edukasi. juga ada di media sosial pasti. Ada di media sosial tentunya. Tentu kita harus mengikuti itu ya. Dan memang banyak sekali justru orang datangnya tanya-tanya atau mau donasi buku karena kami juga tahu dari sana. Dari sosial media. Jadi kami ada sosial media. Ini sebenarnya dari zaman dulu gitu ya, kami punya di Facebook, Instagram juga. profile, Facebook page itu zaman dulu. Kemudian mengikuti perkembangan zaman di Instagram dan Twitter sebenarnya, tapi yang memang lebih sekarang sepertinya untuk ini Twitter tidak terlalu kalau di Bali sendiri Twitter di Bali dan kultur kayaknya anak-anak muda gitu ya. Sejauh ini masih di Instagram lebih banyak. Kami belum sempat ke TikTok, mungkin tidak sempat ya, tapi saya pikir cukup di sana. Tapi di Instagram saja sebenarnya sih sudah apapun bisa disampaikan di sana sama, ya. Betul. Nah, kalau sampai saat ini sudah banyak yang dilakukan. Sudah ada bayangan ke depannya itu akan seperti apa? Ya,
ada sih tetap bahwa satu kami punya 3 visi begitu ya. Nah kami tetap berusaha untuk melakukan dan mewujudkan visi-visi tersebut. Meskipun kalau saya boleh merefleksi diri dalam perjalanan yang masih pendek ini, sebenarnya 8 tahun ini, rasanya kalau saya boleh bilang ya sudah hampir tercapai semuanya begitu. Tapi selalu ada dalam tanda kutip tantangan baru, peluang baru begitu, melihat katakanlah generasi juga, dan perkembangan. Betul sekali Pak Man. Jadi perkembangan, saya melihat generasi sekarang juga tampaknya masih juga perlu terus ditumbuhkan, dilatih, diarahkan begitu dari sisi karakter misalnya begitu ya, dan kemampuan komunikasi termasuk juga kemampuan kognitifnya begitu. Sehingga saat ini kami tetap masih berusaha untuk melanjutkan, meskipun nanti tampaknya mungkin tidak akan banyak ke lapangan lagi gitu. Kami bisa memanfaatkan media sosial sekarang dia yang digital ini dimanfaatkan. Karena ya mungkin kesibukan dan seterusnya, juga SDM, karena saya tidak memungkiri juga mungkin semua orang sibuk atau tidak ada lagi misalnya yang mau ya, dan itu biasa saja bagi saya dan oke saja. Tapi saya secara pribadi tetap akan melanjutkan dengan apapun yang saya bisa, dengan berbagi informasi atau ilmu atau apapun begitu, kira-kira begitu. Beli tidak terasa lumayan lama ya kita ngobrolnya. Satu yang terakhir Bli Made, saran Bli Made untuk semualah, untuk anak muda, untuk orang tua dan sebagainya. Ya, saya pikir dalam konteks literasi begitu ya, tampaknya kita jangan lupalah terus mengisi diri dengan hal-hal positif, kemudian rajin-rajin membaca, karena memang tampaknya membaca itu masih perlu sekali untuk perlu kita khususnya perlu ditingkatkan, karena kita tidak bisa mengekspresikan ide atau melakukan apapun, khususnya menulis gitu ya, kalau tidak membaca. Karena tidak ada input sesuatu gitu, yang masuk gitu ya. Sesuatu yang masuk, karena kalau dari pembelajaran bahasa itu kan kita harus menyimak dulu baru bisa bicara, baru membaca dulu baru bisa menulis kan gitu. Ada reseptif, produktifnya. Betul sekali kemampuan dan keterampilan itu. Jadi tetap membaca, dan sekarang saya pikir dengan perkembangan teknologi semuanya ada. Dan satu lagi, saya juga terlibat di salah satu asosiasi dunia dan Indonesia namanya Extensive Reading. Extensive Reading ini membaca luas, artinya adalah pembelajaran itu khususnya bahasa Inggris ini ya, untuk Extensive Reading. Pembelajaran ini seharusnya membaca itu janganlah membaca untuk menjawab soal gitu. Itu membaca intensif, tapi membaca untuk kesenangan. Untuk kesenangan, Dan tambahan lagi, karena zamannya sekarang Spotify sama TikTok dan YouTube, itu extensive reading berkembang menjadi extensive listening, menyimak luas, dan extensive viewing atau menonton, melihat begitu, apa istilahnya, memirsa. Ya bahasa Indonesianya betul ya, memirsa luas, artinya memirsa dengan kesenangan begitu. Kira-kira begitu. Jadi karena kadang kita membaca karena terpaksa kan, jadinya karena harus menjawab pertanyaan kan, itu yang sebenarnya tidak bagus begitu ya. Jadi istilahnya apa ya? Sebenarnya ketika kita memirsa, menyimak atau bahkan membaca, itu tanpa disadari kita banyak mendapatkan input, dan nanti itu akan terpakai ketika diperlukan. Gitu, betul. Kira-kira seperti itu. Beli, terima kasih banyak waktunya. Sudah mengganggu waktunya ini sampai larut malam. Saya yakin apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Pak Nyoman. Baik sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya, perbincangan saya dengan Bapak Made Heri Santosa. Saya yakin apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat, dan kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam diskusi saya tadi. Kita akan bertemu lagi dalam program Subasita selanjutnya. Salam bahasa.